سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kemudian kami informasikan kembali bahwasannya nanti sehabis sholat tarawih, sholat witir, kita akan melaksanakan penyantunan untuk para anak-anak yatim. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu tidak beranjak salah dulu, kita akan ikuti acara penyantunan anak-anak yatim. Kemudian yang bertindak sebagai imam sekaligus pentausiah pada malam hari ini adalah Al-Ustaz Amaron Silitonga. Ya, Ustaz. Al-Ustaz Amaron Silitonga, SPDI. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari beliau. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Al-Ustaz, al-waktu falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayahanda dan ibunda, saudara-saudari jamaah salat Isya yang dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih begitu banyak melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Di antara nikmat yang masih kita rasakan sampai saat ini adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tak kalah pentingnya juga nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga pada malam yang mulia ini, malam yang ke-20 daripada bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, kita masih dapat berhadir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini merupakan atas rasa syukur kita kepada Allah. Semoga dengan rasa syukur itu Allah menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu kita berselawat kepadanya dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Dan senantiasa di dalam kehidupan kita sehari-hari kita melaksanakan segala sunnahnya. Insya Allah di yaumil akhir kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin.
ayahanda dan ibunda, saudara-saudari jamaah salat Isya yang dirahmati Allah. Malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-20. Bu, kira-kira di malam yang ke-20 ini sudahkah kita berbangga hati untuk ditinggalkan Ramadan ini? Kalau kita bertanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah kepada diri kita, sebelum Ramadan memasuki, kita masuki yaitu di bulan Ramadan di awal, kita sangat gembira. Ini kurang lebih Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, setelah malam hari ini kurang lebih paling banyak 10 malam lagi. Rasanya sedih sekali kita ditinggalkan Ramadan. Bukan sedih kita meninggalkan Ramadan, tapi sedihnya kita ditinggalkan Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, lalu yang mau saya sampaikan pada malam hari ini, saya ambil dari sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu mustaqatu ila arba'ati tafar. Talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sa'imin fi syahri Ramadan. Di dalam hadis ini dijelaskan ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang menjaga lisannya. Dan yang ketiga, orang yang memberi makan orang yang lapar. Dan yang keempat, berpuasa Ramadan karena keimanan kepada Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Bu, Pak, kalau seandainya ditanya, Bapak mau masuk surga apa enggak? Mau. Sekarang apa nanti? Ini tak mau menjawabnya. Kenapa? Kalau sekarang pula mati dulu awak gitu kan Pak? Tak pernah kita tahu orang hidup langsung masuk surga, enggak, mati dulu. Makanya awak kalau ditanya mau nanti apa sekarang, dia mau. Kalau seandainya pun Pak, kalau ditanya sekarang pun mau. Kalau sudah dipastikan masuk ke dalam surganya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita membayangkan sangat nikmat di surganya Allah, tak pernah kita terbayangkan bagaimana nikmatnya di dalam surganya Allah. Karena kita memahami tujuan hidup kita adalah masuknya ke dalam surganya Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Golongan yang pertama adalah talil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman umat Islam. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasul, yaitu Al-Hadis, maka tidak akan tersesat selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah, sesungguhnya orang yang suka membaca kitab Allah yaitu Al-Quran, mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka dengan cara diam-diam dan terang-terangan, sesungguhnya mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sekarang kalau kita ditanya, sedihkah kalau anak kita tidak mampu matematika? Ya sedih. Tapi alangkah sedihnya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kalau sekarang ini anak kita tidak mampu membaca Al-Quran. Kalau sekarang Bu, semisal anak kita mengikuti 2 les. Yang pertama les matematika. Kira-kira kalau les matematika mahal enggak biayanya Pak? Mahal jutaan ya Pak. Yang kedua les membaca Al-Quran. Kira-kira mahal enggak? Jangankan mahal Pak, gratis pun ada. Tapi kadang-kala Bapak Ibu ditanya, ketika anak kita tidak minta izin sama kita, Mak, iya hari ini awak nggak usah les matematika lah dulu.
Apa jawabannya? Apa kau bilang? Enggak les matematika, kau pikir enggak mahal itu kubayar? Ini yang terucap dari mulut kita. Lalu ketika anak kita mengatakan sama kita sebagai orang tua, ayah, hari ini awak izinlah ya, enggak usah les membaca Al-Quran dulu. Ya sudahlah. Ini yang terjadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Akan tetapi ketika nanti kita di alam kubur, ketika malaikat mungkar dan nakir ingin menghukum kita, tak mampu kita menjawab. Belum pernah kita mendengarkan, tunggu jangan siksa azab kubur orang tuanya karena anaknya masih les matematika. Enggak pernah, Pak. Atau tunggu jangan siksa orang tuanya karena anaknya masih les bahasa Inggris. Enggak pernah. Akan tetapi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tunggu jangan siksa azab orang tuanya karena anaknya masih membaca Al-Quran. Untuk itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau sekarang ini sudah banyak rumah-rumah tahfiz, awak banyak hafal-hafal. Berapa juz? 5 juz, tapi juz jeruk, juz pokat di sini ya kan, Pak. Bukan bukan Al-Baqarah, bukan Ali Imran, bukan juz 1, juz 2, juz 3 dan sebagainya. Lagi pula Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba membaca Al-Quran karena bulan Ramadan termasuk bulannya turunnya Al-Quran. Tapi kadang-kala Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita lihat bagus sih bagus, berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Kadang satu malam 3 juz, 4 juz, agar satu bulan bisa mencapai 4 kali hatam Al-Quran. Tapi kadang-kala kalau ditanya macam mana bacaannya, gimana tajwidnya, nah, udahlah lancar aja lah Ustaz, lanjut aja membacanya. Akan tetapi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya mentadarus Al-Quran adalah mempelajari bacaan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Rasul menjelaskan, barang siapa yang membaca satu huruf dari bacaan Al-Quran akan diberikan satu nilai kebaikan. Dari nilai kebaikan itu dilipat gandakan 10 kebaikan. Kata Rasul, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini yang pertama, golongan yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita dan keturunan-keturunan kita orang-orang yang suka membaca dan mempelajari kemudian mengamalkan Al-Quran agar kita tergolong orang-orang yang dirindukan oleh surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi yang kedua yang menjadi golongan yang dirindukan oleh surga, yaitu wahafizul lisan. Orang yang menjaga lisannya. Kadang-kadang Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, lisan ini tajam. Makanya ada pepatah, lidah lebih tajam daripada pedang, mulutmu harimaumu. Makanya untuk itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita jaga perkataan kita yang membuat orang tersinggung, membuat orang sakit hati. Lagi pula sudah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, berkatalah dengan baik. Dengan perkataan yang baik itu Allah akan mengampuni, memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka mendapatkan untungan yang besar. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, apalagi di bulan Ramadan, mari kita jaga perkataan kita daripada hal-hal yang tidak baik, yang bisa membatalkan daripada pahala puasa Ramadan kita. Lagi pula Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita mengaku beriman kepada Allah, berkatalah dengan baik. Karena kata Rasul di dalam salah satu hadis, Bismillahirrahmanirrahim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Rasul,
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tadi kan Pak masih ada acara setelah ini. Jadi yang dua inilah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Dua hal, yang pertama, mari kita memperbanyak Al-Quran. Karena Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran inilah yang akan menyelamatkan kita nanti dari siksa api nerakanya Allah. Lalu yang kedua, mari kita jaga lisan kita. Karena Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena kadangkala dengan lisan kita membuat orang terpecah belah, bercerai-berai, akhirnya kadangkala terjadi pertikaian. Baru-baru ini Pak Bu, kita lihat di Unimed, gara-gara lisan, ya kan Pak, yang kurang komunikasi terjadi perpecahan, tawuran. Mudah-mudahan ini enggak terjadi sama kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang dua hal ini dapat kita lakukan. Semoga kita tergolong orang-orang atau golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.